Sebelum aku memulai video kali ini, teman-teman jangan lupa nyalain tombol like, share, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya karena itu semua gratis. Di tanggal 31 Januari ini, kita akan ngadain seminar kedua di bulan Januari. Itu akan membahas seputar budidaya lobster air tawar. Hampir sama kayak seminar yang aku adain tanggal 17 Januari kemarin. Nah, seminarnya itu aku adain secara online, jadi teman-teman dimanapun bisa ikut. Dan kalian yang mengikuti seminar online yang kedua ini nanti yang diadakan di bulan Januari juga akan mendapatkan cashback voucher di Tokopedia. Nominalnya bisa sampai 1 juta rupiah yang bisa kalian pergunakan sampai nanti sekitar tanggal 15 Februari. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini aku akan membahas seputar kehamilan di dalam lobster air tawar. Sebelumnya aku sorry banget ya kalau misalkan yang bisa aku masukin adalah recording suara, karena biasanya kalau posisi seperti ini berarti aku lagi ada pekerjaan yang memang lagi tidak bisa ditinggal. Jadi ya anggap aja teman-teman dengerin podcast tapi ada videonya soal apa kegiatan yang biasa aku lakuin di dalam kolam, sambil dengerin suaraku untuk ngobrol-ngobrol seputar budidaya lobster air tawar. Jadi kita akan fokus soal membahas bagaimana proses kehamilan ini berlangsung di dalam budidaya lobster air tawar. Untuk teman-teman yang mungkin baru memulai budidaya lobster air tawar, fase ini mungkin belum kalian rasakan. Tapi untuk teman-teman yang lain, sekiranya yang sudah memulai budidaya lobster air tawar, pasti banyak yang sudah merasakan fase karantina atau fase bertelur. Di sini aku akan bilang bahwa fase bertelur ini adalah aku namain fase karantina. Jadi kenapa kok dinamakan fase karantina? Karena pada proses bertelurnya lobster air tawar, sebenarnya si lobster air tawar ini supaya lebih aman, itu paling enak supaya tidak diganggu oleh lobster air tawar yang lain, kita karantina sendiri di lokasi di mana dia pertama kali bertelur. Jadi dimaksudkan supaya posisi si lobster air tawar ini tidak terganggu oleh lobster yang lain. Berapa lama lobster air tawar ini bisa mulai untuk bertelur, itu sebenarnya juga pertama-tama tergantung dari fase adaptasi yang sudah kalian lakukan. Jika si lobster ini sudah merasakan nyaman dengan lingkungan yang ada, maka dia akan baru memulai untuk melakukan kawin atau proses kawin yang dilakukan di dalam shelter, tempat dimana dia biasa untuk makan, untuk buang kotoran, dan tempat untuk berlindung. Di dalam shelter itu adalah proses terjadinya proses kawin. Nah, proses kawin ini untuk memaksimalkan terjadinya proses kawin, maka si lobster ini kita pertama-tama ya, dalam kita ngobrol penanganannya dulu, jangan teman-teman kasih fokus pakan protein, karena nanti yang aku takutkan tidak terlalu produktif ya. Apalagi kalau misalkan lobster air tawarmu ukuran 4-5 inci, itu kan sebenarnya dia usia yang produktif banget. Kalau usia 6 inci tidak terlalu produktif. Jadi kalau 6 inci kamu dari awal kasih pakan full protein atau pakan hewani atau pelet, dia kemungkinan untuk kawin tuh jarang. Kalau 4-5 masih memungkinkan, tapi tidak terlalu sering ya. Kalau misalkan mau supaya dia bisa aktif kawin, pertama pakan yang harus diperhatikan. Jadi prosentase pemberian pakan itu kita selang-seling antara hewani dan nabati. Kemudian kalau misalkan pertama pakan udah kita persiapkan, berapa banyak pakan yang diberikan, itu harus diperhitungkan juga. Itu cuman sekitar 3% dari berat badan yang dia miliki. Jadi feed cost ratio-nya sekitar 3%. Selain itu, kamu juga harus memperhatikan soal jumlah shelter yang ada di dalam kolam dan ukuran shelter yang dimasukkan di dalam kolam itu. Jadi aku saranin untuk ukuran shelter itu 2,5 dim, dan untuk jumlah shelter atau tempat dia berlindung ya, itu minimal 1,5 atau 1,8 dari total populasi yang ada.
Kalau mau biar aman, paling nggak 2 kali lipat lah dari total populasi kamu itu juga boleh. Populasi yang harus dijaga di dalam satu satu kolam itu harus kamu jaga benar-benar. Oke, kalau pakan sudah dijaga, kemudian ukuran shelter udah dijaga dan sudah melewati fase adaptasi, lobster ini kan kawin. Gimana proses terjadinya kawin itu dilakukan di dalam shelter. Apakah ada lobster yang melakukan proses kawin di luar shelter? Ada. Cuman itu jarang banget terjadi. Kalau misalkan itu terjadi biasanya karena si lobster antara jantan dan betina tidak bertemu di dalam shelter. Dan biasanya ketika karena tidak ada perebutan teritori yang terjadi, maka mereka bisa melakukan kawin di luar shelter. Cuman mayoritas kawin itu terjadi di dalam shelter. Proses kawinnya antara jantan dan betina itu seperti apa? Nah, kalau ngobrolin proses kawinnya antara jantan dan betina ini si jantan ya, kita ngobrolin misalkan si jantan ini minta untuk kawin, dia akan datang ke dalam shelter si kolam itu, shelter yang ada betinanya. Kemudian dia akan berusaha untuk masuk ke dalam shelter itu. Kalau misalkan si betinanya mau untuk kawin, maka jantannya dipersilahkan masuk. Tapi kalau tidak mau, biasanya betinanya ini akan mempertahankan shelternya. Jadi yang terjadi malah perebutan shelter. Akhirnya biasanya entah itu jantannya yang mati atau betinanya mati, tergantung size-nya. Kalau size-nya lebih besar betina, biasanya jantannya yang mati. Tapi kalau jantannya lebih besar daripada betinanya, pada akhirnya jantannya yang pergi. Nah, ini berlaku juga kebalikannya. Kalau misalkan betinanya yang mau kawin, kemudian datang ke dalam sebuah shelter yang isinya ada jantannya. Kalau jantannya mau untuk kawin, maka mereka kawin di dalam shelter itu. Kalau nggak mau, si jantannya sudah langsung pindah shelter. Jadi beda banget antara jantan dan betina. Istilahnya apa ya? Kalau bisa dibilang tuh kayak gini. Ketika proses kawin di dalam lobster air tawar tuh istilahnya kayak cowok yang selalu mengalah. Agak-agak mirip ya sama manusia ya. Cowok di mana cowok itu selalu mengalah, cuy. Nah, ketika sudah proses kawin itu terjadi, sperma yang dikeluarkan oleh lobster jantan itu biasanya menempel di sela-sela kelamin betina. Kemudian betina itu akan menurunkan sel telur 1-2 hari setelah proses kawin terjadi. Jadi kalau misalkan kamu nemuin lobster air tawar itu, misalkan nih ya, kamu lagi fase sortir, terus kamu lagi ngambil lobsternya, terus kamu melihat ada gumpalan putih di sekitar kelamin lobster betina, itu menandakan dia barusan kawin, cuy. Jadi jangan diambil kalau bisa, dia lagi enak-enaknya itu. Nah, ketika sudah menempel di kelamin si betina, sel sperma itu tadi, maka 1-2 hari secara bertahap lobster betina itu akan mengeluarkan sel telurnya untuk ditaruh di di bawah selaput halus yang ada di buntutnya. Selaput kaki halus itu yang ada di bawah buntutnya. Jadi itu perlu waktu sekitar 1-2 hari hingga akhirnya telur itu jadi. Nah, ketika sudah jadi telur, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk si lobster air tawar itu hingga menetas telurnya ini? Kalau untuk perhitungan fase ya, itu sekitar 40-47 hari. Apakah waktu itu pas 40-47 hari? Enggak juga. Kadang ada beberapa lobster itu yang membutuhkan waktu 52-55 hari. Itu tergantung sel sperma dan sel telurnya bagus atau enggak. Bahkan di 1 minggu awal atau di 2 minggu awal ketika proses kehamilan, si lobster ini sudah bisa tahu apakah telur yang dia buahi itu sudah matang atau sudah benar-benar terjadi proses pembuahan atau belum. Jadi ketika di 1 mingguan, 1 minggu pertama itu ketika telurnya itu dirasa tidak matang, maka telurnya itu akan dia makan sendiri, teman-teman. Makanya teman-teman akan menemukan posisi di mana lobster ini sudah bertelur, terus kemudian kalian pisah gitu ya. Teman-teman cek 1 mingguan, loh kok tahu-tahu telurnya hilang, ini apakah dimakan oleh betinanya atau kayak gimana?
Proses terjadinya si betina itu memakan telurnya itu sendiri terjadi karena adanya sel sperma dan sel telur yang nggak matang secara sempurna. Proses pembuahan itu dia sudah bisa ngerasain karena dia hewan krustasea, di mana dia hewan cangkang luar ya. Jadi selaput-selaput kaki yang ada di buntutnya itu dia bisa merasakan apakah telurnya itu bisa matang sempurna apa enggak. Karena kalau diteruskan itu nanti telurnya itu bisa berjamur, teman-teman. Telurnya bisa berjamur. Ada juga lobster yang nggak bisa untuk merasakan itu, jadi teman-teman akan nemuin si telurnya itu berjamur. Terus kalau misalkan posisi karantina atau si ketika bertelur itu tahu-tahu ada capit yang patah, itu kenapa, Mas? Itu kemungkinannya ketika kamu proses karantina itu airnya beda dengan air dari awal dia kawin. Jadi kalau misalkan ada lobster yang bertelur terus kamu pindahin, misalnya kan kamu pakai kolam soliter gitu ya, kita ngobrol kolam soliter deh. Kalau kamu pakai kolam soliter, resiko yang terjadi adalah satu, dia stres ketika dipindah, jadi kemungkinan dia akan mematahkan capitnya sendiri sampai akhirnya mati di situ. Jadi paling enak sih, paling nyaman kamu harus menggunakan air yang sama dan kamu jaga siklusnya air itu supaya tidak berubah. Susah nggak? Nggak juga sih, cuman kalau misalkan awal-awal biasanya agak repot kalau untuk teman-teman yang baru awal-awal mula untuk handle itu. Oke, terus gimana caranya supaya kita bisa lancar semua dalam proses karantina? Itu yang harus kamu persiapkan adalah lokasi kolam yang airnya sama dengan kolam sebelumnya. Kemudian gunakan kolam semi soliter. Jadi semi soliter itu gimana? Kamu ada kolam sendiri, tapi di dalamnya itu ada box soliter untuk si lobsternya itu masuk ke dalam situ. Jadi dia nggak keganggu sama sekali. Dan satu hal yang paling penting itu adalah data. Nah, data ini teman-teman yang penting. Data itu kayak gimana? Karena proses bertelur itu ada 4 fase. Telur itu ada fase mingguan pertama, mingguan kedua, mingguan ketiga, mingguan keempat. Kamu harus tahu dia itu fasenya di mingguan keberapa. Kalau mingguan pertama, telur itu warnanya hitam, kadang cenderung hitam pekat atau kecoklat-coklatan. Fase mingguan kedua itu mulai kecoklatan, terus kadang agak kuning bening dikit. Kemudian fase mingguan ketiga, dari bening dikit itu tadi mulai kemerahan atau kadang ada bintik, mulai ada titik matanya. Jadi kayak ada matanya kecil gitu. Fase mingguan keempat itu dimana titik matanya itu sudah tumbuh jari-jari atau bahkan sudah mulai terbentuk badannya. Fase mingguan terakhir itu biasanya sudah mulai terbentuk anakan lobster, tapi dia masih menempel di dalam selaput kaki si lobster betina karena memang masih ada zigot di mana dia makan dari situ. Nah, terus gimana caranya menetaskan dengan aman? Kalau mau menetaskan dengan aman, biarkanlah tetaskan secara alami. Tapi kalau misalkan waktu time flow-nya itu sudah cukup untuk ditetaskan secara paksa, it's okay, nggak ada masalah asalkan kamu tahu caranya ya. Kamu gunakan air di dalam kolam, bukan lobsternya yang diobok-obok, tapi airnya dibuat bergelombang supaya ada gelombang yang dirasakan sama anak itu sehingga ada anakan itu bisa menetas rontok. Jadi seperti itu. Mungkin video ini sedikit bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga bisa menjelaskan sedikit banyak soal fase penetasan ya. And see you next time. Bye.